أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah pemirsa, kita ketemu lagi. Saya lagi senang pakai baju ini nih sama jaket nih. Demen aja gitu. Makasih buat yang memberi kita punya jaket nih. Ini pengasih dari orang atas izin Allah SWT. Ntar kalau saya udah nggak demen, saya bagi deh, lelang. Ustadz, nggak bener tuh, masa nunggu nggak demen? Iya juga ya. Iya. Ya udah dah, kalau emang mau, mention saya di @yusuf_mansur. Yang mau jaket ini silakan, saya tawarin lelang. Ya, kita mulai lelang dari angka 100 juta. Yang mau jaket saya 100 juta, duitnya kita buat nambahin untuk percetakan Al-Quran. Hari ini kita akan membahas tentang al-munfikina, bersedekah. Saudara, mari kita langsung lihat. Emang kadang-kadang ya, prinsip dasar yang al-munfikina nih. Oh, kemarin saya salah baca ya. Al-qanitina itu yang ke-6. Al-munfikina ini barulah yang ke-7. Nah, kadang-kadang prinsip dasar al-munfikina ini membuat saya dan sebagian para pecinta sedekah emang gak bakal lama punya barang. Tapi asik gitu. Asik gitu. Cuman pemirsa jangan celamitan. Mentang-mentang kita bilang nggak bakal lama punya barang, giliran saya tausiah langsung dan megang-megang jaket. Saya jaketnya bagus nih, boleh nih kasih amane. Itu namanya lo minta-minta. Beda lagi, minta-minta sama sedekah lain lagi. Jangan pemirsa, jangan. 1000 kali saya menyeru kepada sedekah, tapi tidak membuat saudara menjadi peminta-minta. Berharaplah sama Allah, jangan sama manusia. Washkuruli wala takfurun. Bersyukur pada Allah dan jangan kemudian kita ingkar. Jangan kita kufur. Baik, taib. Kita lanjutkan. Al-munfikina. Al-munfikina ini bisa saudara mulai dari sejak sebelum saudara menjadi pengusaha. Ketika saudara bahkan nganggur. Kalau saudara sekarang ini pekerja, ini namanya udah dekat ke pengusaha. Apa pasal? Ya pengalaman dong. Nggak boleh juga saudara jadi pengusaha nggak ada pengalamannya. Kenapa ya? Kalau saudara menjadi calon franchisor satu merek dagang tertentu, lalu saudara dibanting. Punya duit sekian miliar. Tapi pelatihannya apa? Saudara menjadi apa? Menjadi cleaning service kan? Saudara bersihin toilet, bersihin meja. Padahal saudara calon owner. Kenapa? Supaya punya empati, simpati, rasa, perhatian, kasih sayang kepada pekerja ente nanti kalau ente sudah jadi pengusaha. Kalau orang lahir langsung jadi pengusaha, emang nih rada-rada tengil. Kebanyakan tengil punya. Tapi kalau dia dari bawah ya, dia dari kenek dulu. Dia hidup terlunta-lunta menjadi sopir truk. And then kemudian the next 10 years, ya 10 tahun kemudian menjadi seorang pengusaha transportir. Dia akan mengalami itu. Akan memahami rasa begitu sopir telat datang, nggak langsung begini, kemana lu jajan di mana lu? Nggak begitu, kita langsung datang ke sopir kita tanya dia, bannya ada yang betus ya? Iya pak, bannya ada yang betus pak. Iya nggak apa-apa, saya juga dulu kayak begitu kok. Terus gimana? Ya maaf pak, jadi terlambat. Tuh ada rasa itunya gitu. Kita yang pernah jadi sopir, lalu sekarang duduk di belakang, ya. Nggak bakalan kita ngomong sembarangan itu loh. Tapi kalau emang dari kecil ente udah jadi orang kaya, emang ini masalah juga kan orang. Omongannya nggak diatur.
Kayak nggak punya tulang. Emang lidah nggak bertulang katanya gitu. Makanya pemirsa saya nyaranin ya, pemirsa yang rada kaya ya, yang rada mampu jadi orang, sekali-kalilah anak tuh diajarin itu loh. Supaya dia ada sopannya, ada santunnya. Jangan sampai anak kita nggak nginjak bumi. Jadi anak tuh ya mesti diajak sekali-sekali naik angkot, naik busway, naik kereta. Ustadz, emang anak Ustadz begitu juga tuh? Iya sama. Insya Allah yang begitu-gitu tuh bikin anak-anak kita apa ya? Jadi kenal sama orang kecil, orang bawah. Al-munfikina, prinsip. Kalau saudara jadi pekerja, ini namanya udah deket. Kalau saudara memulai tradisi bersedekah di sini, maka selangkah lagi saudara akan menjadi pengusaha. Oke? Tapi ini masih biasa kalau saudara masih di zona pengangguran. Tapi saudara sudah mencintai al-munfikina, sudah mencintai bersedekah. Dahsyat, dahsyat. Top. Biasain tuh ya, ada kotak kecil di rumah, ada kotak kecil di kantor. Begitu keluar rumah, masukin set. Begitu nyampe kantor, masukin set. Nanti kira-kira seminggu sekali, tebok, bawa, bagiin tetangga sekitar, kanan, kiri. Sekali-sekali ente punya ya gaji 1 bulan, nggak usah dibawa ke rumah. Begitu gajian, langsung injak sampai 0. Al-munfikinanya sampai pol 100%. Berapa gaji ente? 3,1. Langsung ambil semua. Insya Allah kurang 5 bini ente. Ya lah bang, sisain apa bang? Sisain. Apa kata kita? Kalau kita sisain, itu namanya kita nggak percaya sama Allah. Sekali-sekali lah. Kan kita masih punya tabungan toh. Kita sedekah gaji, kan masih ada tabungan. Ya hidup dong dari tabungan. Atau sekali-kali sedekah tabungan. Hiduplah dari gaji begitu. Tapi tabungannya kita hajar dulu nih, cat gitu. Al-munfikina, ini menjadi prinsip dasar seorang pengusaha. Mesti mantep. Lihat rundownnya. Ente usaha motor, ya. Ente ngangkat motor nih. ini apaan ya? Udahlah, anggap aja bener lah, anggap aja di motor lah. Ya. Stangnya gitu. Ente angkat motor, ya. Berapa ya? Misalkan, ini motor second dicerita, 7 juta. Ya. Terus laku nih motor, 8 juta. Ente keluarin 2,5%. Dari 8 juta, berapa nih? 2,5%, 8 juta berapa? 10%, 800 ribu. Ya. Bagi 4, nah. Berapa ya? 200 ribu. 200 ribu. Anda kapan ngeluarin 200 ribunya? Ngeluarin 200 ribunya setelah laku. Nah, yang ini dirubah. Kalau jadi pengusaha, showroom, pengusaha makanan, pengusaha baju, pengusaha kuliner. Kalau bisa sebelum laku, lu sedekah. Jadi sedekahnya kapan? Before. Gitu, jangan after. Kalau ente sedekah setelah laku, ini namanya tanda syukur. Ini mah nggak perlu diomongin. Emang ente wajib keluar. Kira-kira begitu. Kalau mau hebat gimana? Berapa sih harga jual motor ente? 8 juta ya Ustaz. Modal ente berapa? 7 juta. Udah. Modal ente tuh 7,2 gitu. Saya yakin ya saudara, ini nggak ada nih di neraca ekonomi kapitalis, nggak bakal ada. Ya, di pembukuan ekonomi kapitalis nggak bakal ada nih. Saat gimana ceritanya, ngangkat motor 7 juta kok jadi 7,2? Iya, yang 7 juta beli motornya, yang 200 ribu beli keuntungannya. Masya Allah. Kita terusin ya, nanti ya, habis yang berikut ini. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih kita demen, doyan, sama yang namanya sedekah. Bukan saja di saat kita lapang, tapi di saat kita sempit. Insya Allah. Silahkan. Ya, terima kasih kembali bersama Yusuf Mansur. Saya mohon izin ya, mohon maaf kalau rasanya ada kesombongan. Astagfirullahaladzim, saya pokoknya minta maaf lah.
Kadang-kadang bahasa saya suka bahasa yang takabur. Astagfirullah. Nonton pemirsa, bantuin saya berdoa agar Allah ampuni saya. Ini produk. Oke. Modal. Ini harga jual. Ini keuntungan. Sebenarnya keuntungan ini bisa dicetak lebih besar lagi kalau kemudian kita memakai prinsip sedekah di awal. Malah Allah nanya nih sama pengusaha motor bekas. Kita ambil contohnya motor bekas, nanti saudara tinggal mengimplementasikan ke tempat yang lain, oke? Anda ngangkat motor 7 juta, maka keluarkanlah 7 juta sebagai modal ente ngangkat motor. Lalu ente nanya sama diri ente sendiri, ente mau jual berapa sih? Lalu ente bilang, ane mau jual 8 juta Ustaz. Oke, 2,5% dari 8 juta berapa? 200 ribu Ustaz. Ya udah, tambahin 200 ribunya untuk beli keuntungan. Kalau ente keluarin 200 ribu, berapa keuntungan yang bakal ente cetak? Sekurang-kurangnya 1 juta. Nanti begitu udah ketemu 1 juta, ya toh? Keluarin lagi sedekah ente, 2,5% lagi misalkan. Nggak bakal rugi juga kok. Al-munfikina. Ente menjadi orang yang ahli bersedekah. Al-munfikina. Masya Allah. Pengusaha mana di dunia ini yang tidak ahli bersedekah? Nggak mungkin. Pengusaha-pengusaha yang gede-gede, insya Allah dia akan rajin bersedekah. Dan dia memakai sedekah sebagai ilmunya. Kita nggak ngomong pengusaha yang korupsi ya. Kita nggak ngomong pengusaha yang nyogok, nggak. Kita lagi lempengin. Tadi insya Allah ketemu pembahasannya. Ini dia pemirsa. Makanya saya belajar dari seorang kawan saya yang Chinese ya. Saya belajar. Dia ngangkat mobil nih, 60 juta. Dia panggil tuh staffnya. Gua mau jual mobil gua nih 70 juta. Dia siapin 1 juta. Saya ya, Yusuf Mansur muda waktu itu. Ini begitu nih cerita ya. Saya mengamati tuh. Dia belum untung, udah keluar 1 juta. Saya tanya sama Cina, kenapa engkau keluarin 1 juta? Kan belum untung. Mestinya kan kalau 70 juta kan ada split berapa? 10 juta toh? Nah yang 10 juta ini kata si Cina ini, aneh kaliin, gue kaliin 10%. Jadi 1 juta. Nah 1 juta ini buat narik yang 10 juta. Jadi sebenarnya keuntungannya berapa, itu bukan ditentukan semata-mata karena modalnya berapa. Lalu yang laku berapa? Tidak. Tapi ditentukan salah satunya adalah lewat al-munfikin. Kayak kemarin kan kita belajar prinsip yang ke-6. Dengan al-qonitina, seorang tukang es tiba-tiba punya untung dia 20 juta rupiah. Dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal ya dagangan esnya nggak nyampe 500 ribu dia punya modal. Cerita modal bergulirnya ya, cerita alpukatnya, cerita nanasnya, cerita mangganya, bukan cerita gerobak. Apalagi ditambah dengan al-munfikina, Allahu Akbar. Apalagi ente saat ini pengusaha yang lagi minus. Ente punya berapa mesin percetakan? Punya 7 mesin percetakan atau 3 mesin percetakan. Tapi ente posisi lagi minus 3 miliar. Percaya omongan aneh. Ente kalau begini posisinya, apalagi sepi, lagi proyek, kerjaan sepi. Ini 3 bisa jadi 1 loh. Yang 2 ente jual buat hidup. Kalau bisa jangan ente jual buat hidup, tapi ente jual buat sedekah. Buat hidup juga, tapi hidupnya orang lain. Cakep. Segmen ketiga nanti kita akan perdalam tentang al-munfikina. Silakan. Alhamdulillah ternyata kita masih ada tambahan waktu dari Allah nih. Segmen 3, saya pikir udah selesai. Saya punya temen ya. Ini kisah ya pemirsa. Namanya Iwan. Iwan ini tukang ikan. Maaf ya kalau ada yang namanya sama. Tukang ikan. Belakangan dia kemudian ditambahin nama Allah. Jadi Haji Iwan. Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab dia mencintai yang namanya al-munfikina. Suatu saat saya ketemu sama dia. Tat, udah jadi orang gedean nih sekarang nih, nggak mau main catur lagi sama kita.
Saya bilang, masih Ji. Cuma kan ente nggak pernah menang. Ustadz kalian kalah mulu. Ya begitu dah. Saya bilang kalau ente bisa makan pionan ya, baru ente menang. Tapi kenyataannya nggak pernah ada yang bisa makan pion. Dari kayu. Pemirsa yang dirahmati Allah, tukang ikan ini si Iwan ini nanya mana? Ustadz kasih dong saya amalan yang bisa bikin saya punya untung lebih gede. Kasih dong saya amalan, wirid apa kayak gitu, yang saya bisa nambahin saya punya modal, supaya saya bisa lebih untung lagi. Pikiran dia adalah, M plus, ya, sama dengan K plus. Modalnya bertambah, sama dengan keuntungan bertambah. Ini cerita dunia, inilah ekonomi kapitalis. Kalau you mau untung bertambah, you tambahin dong modal you. Atau tambahin T-nya. Apa nih T? Time plus. Ini makin gila nih. Ini bukan K plus. Tapi malah S plus. Sakitnya nambah. Allah bilang jangan. Ada cara lain kok, nggak perlu nambah modal. Apa tuh? Tambahin S plus. S plus udah pasti dia jadi K plus. Apa tuh S plus Ustadz? Tambahin syukurnya. Udah pasti untung bertambah. Ini mah nggak jadi pekerja, nggak jadi pengusaha. Saya bilang sama Iwan, Wan, berapa yang modal ente? 500 Ustaz. Sekali angkat barang, kira-kira 500 atau 800. Kalau saya punya 1,6, saya bisa buka 2 meja Ustaz. Kalau 1 meja saya punya untung kira-kira 50.000 bersih, maka 2 meja adalah 100.000. Saya bilang, Wan, yang begini nih, kita kayak nggak punya Allah aja, Wan. Gimana kalau nggak usah ente tambahin meja, ente nggak usah tambahin modal, tapi ente punya keuntungan bahkan lebih dari ini. Gimana caranya, Suf? Caranya, sebelum ente bawa ikan, kalau ikan tuh datangnya dia pagi ya, kira-kira jam 2:30, jam 3 dia udah berburu ikan tuh. Saya bilang, Wan, ente bawa salin, ente bawa salin. Aneh juga gitu dulu, waktu aneh jadi tukang antar ayam, yang membedakan aneh dengan yang lain. Insya Allah ini mudah-mudahan bukan riya ya, tapi ngajar. Yang lain tuh nggak bawa salin, aneh bawa salin. Bawa buat ini, bawa buat apa? Sholat. Aneh bilang sama Jiwan, waktu itu belum haji. Bawa itu kain, bawa itu baju koko. Ente sholat dah, subuh. Bilang sama Allah. Nah ini namanya tambahin syukurnya. Jangan sampai jadi pedagang, ente lupa sholat. Terus sedekah dah. Dia bilang sedekah bagaimana? Orang gak sedekah aja. Aneh cuma punya untung gocap, gimana aneh sedekah? Wan, jajal dulu. Gak mungkin Allah meleset bohong. Kalau ente pada menuhin ini termasuk al-munfikina, maka ayat 14-nya punya ente. 15-nya juga punya ente. Dunia akhirat akan Allah bagi. Ternyata benar pemirsa. Dia malamnya sedekah tuh 5.000. Paginya, siang menjelang tutup zuhur, itu ada yang minjem motor. Begitu pulang, apa kata nih anak muda? Bang, makasih ya. Ini motornya, ini kuncinya. Udah saya isiin bensin penuh. Dari situ aja, dia udah untung dong. Apalagi kata nih orang. Ini STNK-nya, ini buat anggap aja sewa motornya. Berapa? Gocap. Allahu Akbar. Al-munfikin. Besok kita belajar prinsip yang terakhir. Dari 8 prinsip menjadi seorang pengusaha. Wal mustaghfirina bil ashar. Apa itu? Ini paling susah nih. Ini diantara yang paling susah, makanya ditaruhnya di belakang. Yakni beristighfar di waktu sahur. Ternyata menjadi seorang pengusaha yang sukses dunia dan dicintai sama yang punya dunia, nih, mesti lapor, ngadep sama Allah di waktu sahur. Allah karim. Mudah-mudahan Allah bikin kita menjadi mencintai sholat malam juga ya, selain bersedekah. Mari pemirsa, kita baca doa. Mudah-mudahan Allah mengabulkan kita punya doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, benar dah. Bukan cuma pengen jadi pengusaha nih kami, tapi mudah-mudahan jadi pengusaha yang kau sayang, yang kau cintai. Dan jadi pengusaha yang menyayangi engkau ya Allah, dan mencintaimu. Juga menjadi pengusaha yang sayang dan disayangi sama Rasulmu. Menjadi pengusaha yang mencintai Rasulmu dan dicintai oleh Rasulmu. Jadikan kami pengusaha yang tidak membuat kami lupa diri kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.